Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah, arsyadanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah hingga detik hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat yang hingga kepada kita sehingga kita masih dapat memasuki bulan Dzulhijjah, salah satu bulan haram yang mana amal-amal solih di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih utama dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dan tak lupa kami mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban yang sudah para jamaah laksanakan kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangan Allah dan juga menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan mengkaji kitab Bulughul Maram. Kita memasuki bab baru yaitu Babul Mawaqit. Babul Mawaqit. Bab waktu sholat. Di awal pembahasan kitab sholat ini, pengarang Ibnu Hajar Al-Asqalani mengawali pembahasannya dengan bab waktu sholat. Mawaqit. Mawaqit itu adalah bentuk jamak dari kata miqat. Miqat yang artinya batasan waktu atau tempat untuk suatu perbuatan. Saya ulangi, mawaqit itu bentuk jamak dari miqat yang artinya batasan waktu. Batasan waktu atau tempat untuk mengerjakan suatu perbuatan. Al-mawaqitu sholah artinya adalah batasan waktu pelaksanaan sholat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Batasan waktu sholat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang paling utama yang diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sholat ini sangat-sangat penting. Wajib bagi kita untuk menjaga sholat-sholat kita. Bagaimana caranya supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus menjadi pokok utama tujuan kita mengerjakan sholat. Oleh karena itu, agar supaya sholat kita itu betul-betul menjadi sholat yang makbulah, sholat yang diterima oleh Allah, maka kita harus memperhatikan yang pertama waktu-waktunya. Tidak boleh kita sholat itu di luar waktunya. Sehingga dalam surat An-Nisa 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Wa aqimus sholah, maka dirikanlah sholat. Innas sholata, sesungguhnya sholat itu kitaban mauquta adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya.
atas orang-orang yang beriman. Nah, kita akan memasuki hadis pertama dari kitab Bulughul Maram bab mawaqit, yaitu hadis nomor 163. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhoi keduanya. Abdullah bin Amr ini adalah putra dari Umar bin Khattab. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, waktu zuhri idza zalatis syamsu. Waktu sholat duhur itu dimulai pada saat matahari sudah tergelincir. Wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahdur waqtul asri. Hingga bayangan seseorang sama dengan tingginya selama ia belum masuk waktu sholat asar. Wa waqtul asri, dan waktu asar itu adalah malam tasfarro syamsu. Malam tasfarro syamsu. Selama cahaya matahari belum menguning. Wa waktu sholatil maghribi malam yaghribi syafaq. Waktu sholat maghrib selama syafaq. Syafaq itu artinya adalah cahaya merah belum hilang. Ya, cahaya merah yang belum hilang. Syafaq itu cahaya merah. Wa waktu sholatil isya'i ila nisfil lailil awsat. Dan waktu sholat isya adalah ila nisfil lailil awsat, hingga pertengahan malam. Hingga pertengahan malam. Wa waktu sholat subhi, dan waktu sholat subuh min tulu'il fajri malam tatlu isyamsu. Mulai dari terbit fajar shodiq sampai terbit matahari. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 612, Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, dan yang lainnya. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Ya, di sini kita akan sampaikan beberapa fawaid, faidah, kesimpulan atau intisari hadis yang kita ambil dari kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram, syarah dari kitab Bulughul Maram jilid 2 halaman 28 hingga 32. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah as-sunnah itu datang sebagai pemerinci hukum yang masih bersifat mujmal atau global di dalam Al-Quran. Saya ulangi faidahnya. As-sunnah atau hadis Nabi itu datang sebagai tafsili yang memerinci hukum yang masih bersifat mujmal atau global. Tadi dalam surat An-Nisa, Allah hanya menyebutkan fa'aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu kewajiban atas orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Allah hanya menyebutkan secara global, secara mujmal. Lalu datanglah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis yang memerinci, yang menjelaskan kandungan dari Al-Quran yang bersifat global. Atau dengan kata lain, hadis itu sebagai tafsir atau bayan penjelas bagi ayat-ayat Quran yang masih bersifat global. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl. An-Nahl itu surat yang ke-16 ya, ayat 89. Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Wa nazzalna, dan kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an tibyanan. Tibyanan
sebagai penjelas likulli syai' untuk segala sesuatu. Wahudan dan sebagai petunjuk. Warahmah dan sebagai rahmat. Wabushra dan juga sebagai kabar gembira lil muslimin bagi orang yang berserah diri atau orang Islam. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya ya kitab Al-Qur'an yang dimaksud di dalam ya surat An-Nahl ini adalah maaf ya, saya ulangi, Alkitab dalam surat An-Nahl ini yang dimaksud di dalam ayat ini termasuk juga adalah as-sunnah atau hadis-hadis Nabi. Sebab sunnah itu berfungsi sebagai penjelas bagi ayat yang bersifat mujmal. Naam, ya. Kalau kita hanya melihat Quran saja, kita hanya melihat kepada Quran saja, kita tidak akan mengetahui ketentuan atau aturan tentang batas-batas waktu sholat fardu yang 5 waktu. Sebab dalam Quran Allah hanya menyebutkan secara umum. Ya. Kitab mauquta, sebuah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Maka di sini perlu penjelasan dari hadis. Alhamdulillah dalam hadis ini telah disebutkan ya penjelas dari surat An-Nisa ayat 100 103. Ini pelajaran yang pertama. Jadi as-sunnah itu datang sebagai pemerinci hukum bagi ayat-ayat yang bersifat global atau mujmal. Pelajaran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keluasan rahmatnya kepada para hambanya. Manakala Allah menjadikan waktu-waktu sholat tersebut bersifat muwassa atau luas. Ya. Berbeda dengan puasa Ramadan. Waktunya sempit, terbatas di bulan tertentu. Yaitu sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Untuk amalan hariannya ketika puasa Ramadan. Ya, dan harus dimulai sejak terlihatnya hilal bulan Ramadan sampai terlihat hilal bulan Syawal. Ya, untuk bulannya itu sudah ditentukan, yaitu 1 bulan Ramadan. Untuk amalan hariannya juga sudah ditentukan, yaitu mulai terbit fajar ya sotik sampai tenggelam matahari. Ya. Nah, begitu juga ibadah kurban itu juga sempit waktunya, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Ya. Adapun sholat, alhamdulillah, untuk sholat 5 waktu, nanti pada hadis-hadis berikutnya akan dijelaskan tentang waktu yang ikhtiar dan waktu yang doruri. Nanti ada penjelasan waktu ikhtiar itu waktu yang seperti apa, waktu yang bersifat doruri itu yang seperti apa. Nanti akan kita jelaskan pada fawaid hadis-hadis berikutnya. Naam, alhamdulillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita katakan faedah yang kedua bahwasanya waktu sholat bersifat luas. Bersifat luas. Alhamdulillah. Nah, kemudian ya dari waktu sholat yang bersifat luas itu nanti akan ada penjelasan sholat-sholat yang waktunya itu sempit. Artinya waktunya tidak banyak ya, hanya terbatas beberapa menit ya. Nanti akan kita jelaskan juga. Pelajaran kedua sudah ya. Sekarang pelajaran yang ketiga. Pelajaran ketiga dari hadis ini adalah menjelaskan waktu-waktu yang Allah tentukan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Ya. Pelajaran yang keempat, sholat 5 waktu tidak sah dikerjakan kecuali pada waktu yang telah ditentukan ya dalam hadis tadi. Ya, hadis riwayat Muslim dan yang lainnya nomor 163 dari kitab Bulughul Maram. Ya. Pelajaran yang kelima, penentuan waktu sholat ditetapkan berdasarkan hadis. Ya. Waktu zuhur, ya, di sini mulai kita perinci. Nabi menjelaskan mulai dari pembahasan waktu zuhur. Ya. Waktu zuhur dimulai, ya, di sini ketika tergelincirnya matahari
dari pertengahan langit hingga bayangan setiap benda menjadi sama dengan benda tersebut. Jadi untuk mengetahui waktu sholat ini, Masya Allah ya, sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Kalau dulu sebelum ada teknologi canggih seperti saat ini, Islam itu memberikan kemudahan. Rasul memberikan kemudahan kepada umatnya. Ya, silakan ya nanti dipraktekkan keluar di siang hari, ya, kita berdiri atau kita tancapkan sebuah tongkat, ya. Nanti kita lihat ketika matahari pas di tengah, ya, di tengah, ya, atau pas terik di tengah itu, maka itu adalah waktu haramnya sholat. Kita tunggu sampai matahari tergelincir ke arah barat, ya, zawal istilahnya, sampai zawal ke arah barat. Nah, ketika matahari sudah zawal ke arah barat, walaupun itu ya sepanjang rambut ya, atau istilahnya tipis sekali atau sak jari lah misalnya. Jadi bayangan itu sudah condong. Jadi bayangan ini yang tadinya lurus, ya, tegak lurus, kemudian ketika matahari zawal tergelincir ke arah barat, maka bayangan ini akan condong ke timur. Nah, ketika sudah condong satu rambut, maka sudah masuk waktu sholat duhur, atau ya ketika sudah zawal, walaupun cuma satu rambut sudah masuk hitungan sholat duhur. Sampai kapan? Sampai bayangan ini tegak lurus dengan aslinya. Sampai dengan aslinya. Ya. Nah, misalnya Anda berdiri dan Anda itu tingginya 170 misalnya, 170 cm ya. Kemudian ketika Anda berdiri, kemudian matahari sudah condong ke barat ya. Kemudian bayangan itu sampai setinggi kita, yaitu setinggi 170 cm, maka sudah habis waktu duhur, maka akan segera masuk waktu asar. Nah, begitu. Ini ya. Jadi yang pertama, walaupun zawalnya itu ya bayangannya itu ya serambut, itu sudah dianggap masuk waktu duhur. Nah, dan dalam hadis yang lain nanti dijelaskan, malaikat Jibril ketika mengajari Nabi untuk sholat ya, tentang waktu-waktu sholat, langsung mengimami Nabi. Pernah Jibril itu mengimami pas setelah matahari zawal. Zawal yaitu tergelincir ke arah barat, set bayangan sudah mulai ya ke arah timur, maka Jibril sholat tepat pada waktu itu. Kemudian hari berikutnya Jibril datang ngimami Nabi pas ya tinggi bayangan sama dengan bendanya, yaitu pas waktu asar, yaitu mendekati waktu asar. Apa faedahnya? Ini kita maksud tadi. Nabi ya diajari oleh Jibril tentang luasnya waktu sholat. Bagi orang yang ingin memilih sholat tepat pada waktunya, ini yang paling afdol, paling utama, maka silakan sholat ketika matahari sudah zawal atau tergelincir. Walaupun itu ya bayangannya satu rambut atau satu jari sudah masuk sholat. Hari kedua, Jibril ingin mengajarkan. Mungkin di antara kita ada yang sibuk atau mungkin haid di antara para ibu. Kemudian mendekati suci hampir sholat asar. Maka ketika Anda sholat satu rakaat, ya, tiba-tiba matahari sudah pas dengan bayangan itu, maka Anda sudah dihitung mendapati waktu sholat duhur. Nah, jadi ini namanya waktu doruri, ya, waktu yang doruri. Dan ini dibolehkan bagi mereka yang punya uzur, misalnya haid baru suci, ya, ketika matahari hampir memasuki waktu asar, ya, itu misalnya, atau mungkin orang yang ada kesibukan yang lain misalnya, namanya waktu doruri. Adapun waktu ikhtiari yang utama adalah ketika awal waktu. Nah, ini sebagai pelajaran tentang kemudahan dalam Islam. Nah, kemudian dalam hadis ini disebutkan waktu sholat asar. Kapan dimulai? Yaitu ketika bayangan setiap benda menjadi sama dengan benda tersebut, sampai hingga waktu matahari masih bersih, belum kuning. Dan ini adalah waktu yang utama atau yang afdol, ya, atau disebut dengan waktu ikhtiari, ya. Waktu ikhtiar, waktu untuk sholat asar, ini waktu utama. Jadi
ketika matahari sudah condong ke barat, kemudian bayangan sebuah benda sama dengan bendanya, maka itu telah masuk waktu sholat asar. Dan saat itu Anda mengerjakan sholat asar, Anda telah memilih waktu yang afdol, waktu yang utama. Adapun mengakhirkan waktu sholat sampai mendekati waktu asar, itu tidak dibenarkan dalam syariat kecuali bagi mereka yang memiliki uzur, ya, bagi mereka yang memiliki uzur, ya. Misalnya sholat asar ketika cahaya matahari sudah mulai menguning, berarti sudah bertenggelam toh. Nah, maka saat itu dia tercela, ya. Bahkan Nabi mengancam dalam hadis Muslim nomor 623, orang yang mengakhirkan sholat asar sampai matahari menguning hampir tenggelam, apa kata Rasul? Dzalika sholatul munafik. Itu sholatnya orang munafik, ya. Yajlisu yuraqibu syams hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama. Dia menunggu-nunggu, duduk-duduk, ya, menunggu matahari sampai ketika matahari di atas dua tanduk syaitan, maka dia fanaqoroha arba'an, dia pun sholat dengan cepat, ya, sujud dengan cepat seperti ayam yang mematuk, ya. Masya Allah, ya. Ini hadis Muslim yang sahih. Maka pelajaran yang dari hadis ini apa? Waktu sholat asar itu adalah ketika sebuah, ya, bayangan itu sama tinggi dengan bendanya, sama tinggi dengan bendanya. Nah, ini waktu yang ikhtiar atau waktu yang afdol, yang utama. Adapun bagi yang ada udzur, dibolehkan sholat asar sampai, ya, matahari menguning berdasarkan hadis muttafaq alaihi, man adroka rok'atan minal asri qabla an taghruba syams faqad adrokal asr. Barang siapa yang mendapati satu rakaat sholat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka ia telah mendapatkan sholat asar. Tapi ini termasuk waktu yang daruri, waktu yang darurat karena ada uzur. Misalnya ada ibu-ibu, ya, suci haid, ya, ketika menjelang matahari menguning, dia segera, ya, mandi besar, kemudian sholat asar, baru dapat satu rakaat, tiba-tiba maghrib, maka dia sudah dihitung mendapat sholat asar. Naam. Pilih mana Ustaz? Ya, pilih yang ikhtiar bagi yang tidak ada uzur. Tapi bagi yang ada uzur dibolehkan, ya, mengakhirkan sholat asar. Nah, kemudian kapan waktu sholat maghrib? Waktu sholat maghrib berdasarkan hadis ini adalah dimulai ketika matahari tenggelam dengan sempurna, ya. Matahari sudah tenggelam dengan sempurna hingga hilangnya asyafaq. Syafaq itu adalah tanda warna merah di ufuk barat, ya. Ketika matahari sudah tenggelam, ya, masuk klik, ya, itu sudah masuk waktu asar. Jadi masih agak terang di barat, ya, karena baru tenggelam sampai nanti, ya, syafaq atau mega merah itu hilang. Nah, ini waktu sholat maghrib. Waktunya sedikit. Kalau sekarang sekitar, ya, 70 atau 80 menit, ya. 70 atau 80 menit, sangat sedikit, ya. Namun tidak seperti kata orang mepet, tidak. Buktinya apa? Buktinya untuk sholat asar ini masih diizinkan sahabat untuk sholat sunnah sebelum maghrib, ya, sebelum maghrib, ya. Jadi untuk sholat maghrib disunahkan itu disegerakan, ya, disegerakan sebelum keluar bintang-bintang, sebelum syafaq merah itu lenyap, ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Uqbah bin Amir tentang disunahkannya menyegerakan sholat maghrib, la tazalu ummati bi khairin au qala 'alal fitrah. Senantiasa umatku dalam kebaikan. Dalam hadis yang lain, senantiasa umatku dalam fitrah, ya. Malam yuakhirul maghriba
ila ang tashtabikan nujum. Ya. Umatku senantiasa dalam kebaikan, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, selama tidak mengakhirkan sholat maghrib hingga munculnya bintang. Ini mengisyaratkan sholat maghrib kaum muslimin harus disegerakan di awal waktu. Ya, makanya Nabi masih membolehkan kita untuk sholat sebelum maghrib. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi pernah bersabda, "Shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib liman syaa." Sholatlah ya sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib bagi yang menghendaki. Nah, jadi kalau kita lihat waktu kita sekarang, sholat maghrib itu waktunya sekitar 70 atau 80 menit ya. Nah, ini waktu sholat maghrib. Adapun waktu sholat isya yaitu hilangnya syafaq ya, syafaq merah hingga pertengahan malam. Ausat, nisful ausat lail. Pertengahan malam di sini dihitung mulai kapan? Nah, pertengahan malam di sini dihitung mulai maghrib. Sebab dalam agama kita, masuknya hari baru itu dari tenggelamnya matahari, yaitu dari maghrib. Berarti pertengahan malam itu ya sekitar jam 10. Kalau sekarang maghribnya jam 5.26 ya, 5.26. Ini sekitar jam 10. Itu waktu yang paling ya, waktu batas akhir untuk sholat isya yang bersifat ikhtiar atau waktu yang utama. Jadi waktu yang utama sholat isya itu adalah pertengahan malam, yaitu waktu ikhtiar atau waktu yang afdol. Nanti dijelaskan dalam hadis kapan ya kita dianjurkan sholat di pertengahan malam untuk sholat isya ketika jamaah belum lengkap. Ya. Tapi kalau jamaah sudah lengkap, sudah hadir semua, sudah banyak, maka sholat ya di awal itu diutamakan. Namun jika jamaah itu lemot ya, agak lambat, yang kumpul, maka mengakhirkan sholat isya diutamakan. Jadi batas waktu sholat isya ada dua. Yang pertama adalah batas ikhtiar atau yang afdol, yaitu mulai ya hilangnya apa itu syafaq merah sampai pertengahan malam ya sekitar jam 10. Kemudian waktu yang doruri itu sampai menjelang subuh, sampai subuh itu waktu yang doruri. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan barang siapa yang sholat ya mendapat 1 rakaat sebelum terbit fajar shodiq maka sudah mendapat waktu sholat subuh. Ini waktu yang bersifat doruri. Ya, waktu yang bersifat apa? Doruri. Nah, bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Jadi saya ulangi untuk sholat isya batas akhirnya itu adalah pertengahan malam. Dihitung mulai dari sholat maghrib. Ya, dihitung mulai dari sholat maghrib. Jadi pertengahan malamnya bukan jam 12. Sebab maghribnya jam 5:30 ya, jam 5:30. Nah, makatan. Ini waktu sholat isya. Dan ini waktu yang ikhtiari. Waktu yang ikhtiari. Jadi untuk sholat isya itu lebih baik diakhirkan. Lebih baik diakhirkan kalau memang kondisi jamaah itu ya belum lengkap. Ya. Tapi kalau jamaah sudah siap, maka diawalkan, dipercepat itu lebih baik. Nah, seperti kami di pondok dulu, di pondok Nahdien, kami itu sholat isyanya jam 10. Sebab kami dulu ngajinya habis maghrib itu sudah mulai masuk, kentongan sudah ditabuh ya, masuk pelajaran, nanti isya itu ganti pelajaran, terus habis itu sampai 3 pelajaran, jam 10 baru kentongan ditabuh panjang waktu sholat isya. Itu kebiasaan kami di pondok Nahdien. Nah, memang ya Nabi juga sering mengakhirkan sholat isya. Namun ketika sahabat sudah lengkap, komplit, Nabi biasanya menyegerakan sholat isya. Jadi kesimpulannya para jamaah sholat isya itu ya ada waktu yang ikhtiar, waktu yang utama yaitu mulai dari tenggelamnya syafaq yaitu warna merah ya, hilangnya syafaq ya sampai pertengahan malam ya, sampai pertengahan malam. Kemudian ya waktu yang doruri sampai
sebelum sholat subuh. Nanti dijelaskan dalam hadis nomor 170. Yang terakhir, sholat subuh. Ya. Untuk sholat subuh dimulai ketika terbitnya fajar shodiq, yaitu semburat putih yang melintang di ufuk timur di tempat terbitnya matahari di setiap masa, berpindah menurut perpindahan matahari. Ini merupakan permulaan sinar matahari. Lalu semakin bertambah putih dan terkadang bercampur dengan warna merah yang indah. Ini disebut juga dengan fajar akhir, ya, fajar shodiq atau fajar akhir. Sampai terbitnya matahari. Nah, inilah waktu sholat subuh. Adapun sholat subuh sendiri nanti ada pembahasan khusus. Nabi itu ya selalu memilih waktu gholas. Gholas itu artinya ketika masih gelap, ya, ketika masih gelap sampai asfar. Asfar itu ketika sudah mulai terang. Artinya apa? Sholat subuh itu sunnahnya imam supaya memperpanjang bacaan Qur'annya, ya. Makanya Nabi itu tidak pernah meninggalkan ayat mi'ah, ya, ini 100 ayat lah minimal, 100 ayat untuk sholat subuh. Jadi kebiasaan Nabi itu sholat subuh di waktu gholas ketika masih gelap, ya. Kemudian biasanya berakhir ketika asfar, ya, sudah mulai agak terang, di mana sahabat sudah mulai mengenal orang yang di sebelah kanan kirinya, ya. Itu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu waktu sholat subuh. Nah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa fawaid atau pelajaran dari hadis nomor 100 ya 63. Kemudian ada beberapa fawaid lagi, di antaranya orang yang sholat sebelum masuk waktu-waktu sholat yang telah disebutkan sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Jika dia sengaja mengerjakannya, maka dia dinilai sebagai orang yang mempermainkan agama. Na'udzubillah, dan karenanya berhak mendapatkan dosa. Ini dia. Jadi maksud dari ya fawailul lil musallin, kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang sholat, itu maksudnya adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu sholat. Makanya sahabat Anas bin Malik pernah menangis terseduh-seduh. Kemudian sahabat yang lain bertanya, kenapa engkau menangis? Kata Anas bin Malik dalam hadis yang sahih, aku menangis ya karena banyak di antara kaum muslimin saat ini yang meninggalkan sholat pada waktunya. Artinya apa? Banyak kaum muslimin yang menunda-nunda sholat, ya, sampai waktunya hampir habis. Naudzubillah. Maka kaum muslimin, saya wasiatkan kepada para jamaah, kalau memang tidak ada uzur, tidak ada ya, halangan ya, yang bersifat daruri atau darurat, maka jangan pernah menyia-nyiakan sholat sampai hampir habis waktunya. Nah, pelajaran berikutnya, hikmah dari penentuan waktu sholat adalah bahwasanya Allah tidak menjadikannya dalam satu waktu sekaligus. Ini merupakan salah satu nikmat serta kasih sayang Allah. Ya, penjelasannya, tatkala waktu sholat ditetapkan terpisah-pisah pada beberapa kesempatan, maka kaum muslimin akan selalu bersama Allah dan tidak lalai. Alhamdulillah. Ya, sholat dengan waktunya yang dipisah-pisah itu memberikan hikmah kepada kita agar kita senantiasa terkait dengan Allah. Hati kita ingat dengan Allah. Coba kalau sholat cuma sekali, seperti ya, ibadahnya orang Kristen misalnya. Kita cuma seminggu sekali ya. Cuma seminggu sekali ya. Maka mereka lalai ya, lalai. Oh, kita saja yang sholat duhur ke asar, asar ke maghrib aja itu sudah sering lalai hati kita ya dengan kesibukan-kesibukan ini. Bayangkan kalau kita sholat cuma ya seminggu sekali. Naudzubillah. Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan 5 waktu sholat yang dipisah-pisah ini,
Ya, selain banyak hikmah yang lain. Maka di sini saya sarankan kepada kaum muslimin ketika menjalankan sholat itu, maka betul-betul jalankanlah karena sami'na wa atokna, tunduk patuh, taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sholat itu karena, oh ya, sholat itu punya hikmah, misalnya bisa mengurangi stroke, ya. Enggak, jangan. Ya, sebab nanti kalau kita sholat niatnya untuk mendapatkan kesehatan misalnya, mendapat ini dan itu misalnya, naudzubillah, ya. Nanti akan ada tandingan yang lain, maka kita akan meremehkan sholat. Misalnya, ya, aku sholat wis pateng bolak-balik sholat kok sih, ya kena stroke misalnya. Nah, akhirnya apa? Aku melok yoga kok sehat. Nah, akhirnya apa? Disamakan dengan itu. Ya, makanya saya berpesan kepada kaum muslimin, semua yang Allah perintahkan kepada kita pasti mengandung hikmah. Pasti itu. Ya, pasti. Makanya kemarin ya ibadah kurban, menyembelih kurban yang sudah jenengan laksanakan, ya semoga Allah menerima ibadah kurban jenengan, Allahumma amin. Maka selepas kurban ini, doa yang harus jenengan perbanyak adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan juga ini masih hari tasyrik, maka perbanyak berdoa, ya doa yang dikenal dengan istilah sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi ibadah kurban itu melatih kita samina wa ta'na. Lihat Nabi Ibrahim. Ini ara filman anni azbahuka fangdur madza tarona. Aku bermimpi menyembelih engkau. Dan mimpi Nabi adalah wahyu. Bagaimana pendapatmu? Kemudian lihat anak yang soleh. Apa jawabannya? Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sobirin. Ya, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Lakukan ya. Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai anak yang sabar. Masya Allah. Nah, makanya sholat juga begitu. Jangan pernah kita tuh sholat karena ada manfaat kesehatan. Sebenarnya jangan. Tapi yakini dalam jiwa kita sebagai seorang hamba ini, budaknya Allah ini, bahwasanya setiap apa yang Allah perintahkan pasti mengandung hikmah. Ya, kita tumbuhkan jiwa sami'na wa atokna, baik kita tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya. Nah, maka ya. Masih ada waktu ya Pak Didin? Ya, baik. Waktu kita sudah habis karena insya Allah waktu Isya itu jam 6.39. Baik, saya kira itu untuk kajian kita di malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Berikutnya kita kembalikan kepada Pak Didin. Terima kasih atas bantuannya yang telah ya membantu proses pengajian kita secara virtual ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita, keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Tidak ada perkara yang lebih mulia daripada menuntut ilmu yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Nah, saya kira itu. Insya Allah kalau peraturan PPKM sudah dicabut resmi, kita akan kembali mengkaji tafsir dan juga kitab Bulughul Maram secara offline di Masjid Al-Hikmah Gawok. Maka kami ingatkan kepada para jamaah yang memiliki waktu dan harus jangan sampai menuntut ilmu itu ya kita hanya sebagai sampingan, jangan. Ini kewajiban. Maka kita harus menyiapkan waktu khusus untuk mengkaji ya agama Allah ini, mempelajari syariat Allah ini. Nah, saya kembalikan kepada Pak Didin. Kami mohon pamit ya. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita, ibadah kurban kita, dan jangan lupa perbanyak takbir, tahlil, tahmid di hari-hari tasyrik ini, dan juga perbanyak melantunkan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu juga takbir muqayyad selepas sholat 5 waktu sampai kapan? Sampai asar hari tasyrik tanggal 13. Naam, saya kira itu. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.